Selamat sore, saya akan membuat video remedial mata pelajaran Kimia Farmasi 2. Nomor 1. Apakah perbedaan larutan HCl dalam benzena tidak dapat mengantarkan arus listrik, tetapi larutan HCl dalam air dapat mengantarkan arus listrik? Jawaban saya itu B, karena di sini sudah sangat jelas bahwa HCl dalam benzena tidak dapat mengantarkan arus listrik, karena HCl tidak terionisasi sehingga tidak dapat ion-ion bergerak bebas yang dapat mengantarkan listrik. Sedangkan larutan HCl dapat mengantarkan arus listrik karena HCl terionisasi sempurna dalam air. Nomor 2. Konsentrasi dapat dinyatakan dalam berbagai cara, kecuali jawaban saya itu C, persen kadar. Karena pada umumnya konsentrasi dinyatakan dalam persen volume, persen massa, molaritas, fakta, mol, persen berat, sedangkan persen kadar tidak termasuk, maka dari itu saya memilihnya. Nomor 3. Syarat larutan baku primer di bawah ini kecuali. Jawaban saya itu A. Zat tidak mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Saya memilihnya karena tidak termasuk ke dalam syarat larutan baku primer, di mana syarat larutan baku primer yang benar yaitu zat mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Nomor 4. Di bawah ini zat yang termasuk dapat membuat larutan baku primer kecuali. Jawaban saya itu D. NaOH. Karena NaOH termasuk ke dalam zat larutan baku sekunder, bukan larutan baku primer. Nomor 5. Jika dalam kemasan minuman tertera 5% alkohol, berapa volume alkohol yang tertera dalam 250 ml minuman tersebut? Jawaban saya itu C, 12,5 ml. Karena diketahui alkohol 5%, minuman 250 ml, ditanyakan volume alkohol dalam minuman. Penyelesaian itu 5% dari 250 ml sama dengan 0,5 kali 250 sama dengan 12,5 ml. Nomor 6. Berapa volume larutan jika banyak 20 ml alkohol di larutan dalam 100 ml air? Jawaban itu 6A, 16,67%. Volume alkohol sama dengan 20 ml, volume air sama dengan 100 ml. Volume larutan atau alkohol tambah air sama dengan 120 ml. Persen volume alkohol sama dengan 20 plus 120 kali 100% sama dengan 16,67. Nomor 7. Untuk memisahkan suatu cairan yang terdiri dari dua atau lebih zat dengan rentang titik didih yang jauh beda dapat digunakan metode pemisahan. Jawaban itu C, destilasi bertingkat. Karena destilasi bertingkat atau biasa disebut destilasi fraksional adalah proses pemisahan komponen dari zat penyusun suatu campuran senyawa larutan berdasarkan perbedaan titik didih dengan menggunakan destilasi secara bertingkat. Nomor 8. Metode pemisahan dengan pelarut yang sesuai adalah jawaban itu B, ekstraksi. Karena ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya, pelarut organik. Nomor 9. Proses pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion tersebut. Jawaban itu A, oksidasi. Karena sudah sangat jelas bahwa oksidasi adalah proses pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion. 10. Istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Jawaban itu C, redoks. Karena redoks merupakan istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. 11. Yang tidak termasuk dalam kerja enzim seperti kunci dan anak kunci melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim hinfestase adalah. Jawaban itu B, karena kerja enzim teori kunci dan anak kunci lock and key dan teori penyesuaian induced fit theory. Teori lock and key dikemukakan oleh Emil Peirce yang menyatakan kerja enzim seperti kunci dan anak kunci melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim hinfestase sebagai berikut. Yang pertama itu enzim memiliki sisi aktivasi tempat melekat substrat. Kedua, hubungan antara enzim dan substrat terjadi pada sisi aktivasi. Yang ketiga itu hubungan antara enzim dan substrat membentuk ikatan yang lemah. 12. Mekanisme metabolit obat meliputi reaksi biokimia, oksidasi, reduksi, dan hidrolisis untuk mengubah obat menjadi metabolit yang lebih polar, bersifat inaktif, kurang atau lebih aktif dari bentuk asalnya, disebut dengan
12. Jawabannya itu A, reaksi fase 1, karena sangat jelas. Dikatakan di materi yang Ibu share, dikatakan bahwa reaksi biotransformasi yang mengubah molekul obat secara oksidasi, reduksi atau hidrolisis disebut reaksi fase 1. Reaksi fase 1 mengubah obat menjadi lebih polar dan mengubah reaksi dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. 13. Hal-hal yang dapat mempengaruhi metabolisme kecuali. Jawab situ D, merek obat, karena fungsi hati, usia, dan faktor genetik dapat mempengaruhi metabolisme, makanya saya milih merek obat. 14. Reaksi fase 2. Konjugasi terpenting adalah konjugasi dengan beberapa senyawa kimia kecuali. Jawab situ D, amlodipin. Reaksi fase 2 konjugasi terpenting adalah konjugasi dengan asam glukuronat aktif, asam amino, sulfat aktif, asam asetat aktif, serta pembentukan turunan asam merkaturat, sedangkan amlodipin tidak termasuk, makanya saya milihnya. 15. Contoh kasus pemberian ekstradiol bersamaan dengan viravisin akan menyebabkan kadar ekstradiol menurun dan efektivitas kontrasepsi oral estradiol menurun, disebut dengan A, induktor enzim, karena jelas ada dijelaskan dalam PPT yang Ibu kirim bahwa contoh kasus tersebut termasuk ke dalam contoh induktor enzim. Induktor enzim merupakan keadaan pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang enzim metabolismenya sama, dapat terjadi gangguan metabolisme yang dapat menurunkan kadar obat dalam plasma sehingga menurunkan efeknya atau toksisitasnya. Contoh kasus pemberian warfarin bersama dengan fenibutazon dapat menyebabkan meningkatnya kadar warfarin dan terjadi pendarahan. Dan itu B, hambatan metabolisme jelas juga dikatakan dalam PPT yang Ibu kirim bahwa contoh kasus ini termasuk ke dalam contoh hambatan metabolisme. Hambatan metabolisme itu sendiri merupakan pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang enzim metabolismenya sama, dapat terjadi gangguan metabolisme yang dapat menaikkan kadar salah satu obat dalam plasma sehingga meningkatkan efeknya atau toksisitasnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan selamat sore. Terima kasih.